Halo, selamat datang di Cycle. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang tugas. Tugas adalah fitur utama dari sebuah project management tools pada umumnya. Jadi, fitur ini yang biasanya bakalan sering dipakai. Nah, untuk tugasnya sendiri kita bisa lihat, langsung klik di sini, lalu kita pilih di tugas di sini. Nah, jika kamu pertama kali akses Cycle, kurang lebih tampilannya bakal kosong seperti ini. Nah, yang harus kita bikin adalah list-list terlebih dahulu. List-list apakah itu? Nah, listnya sendiri, di sini kita akan ambil case standar ya, backlog, doing, lalu done. Langsung saja kita buat di sini untuk backlog. Oke, kita buat. Lalu di sini kita buat doing ya. Lalu yang terakhir done. Nah, kurang lebih untuk alurnya seperti ini. Nah, yang perlu kita highlight adalah si bagian done itu sendiri. Agar ketika tugas tergeser ke done, dia betul-betul selesai. Dan nantinya untuk kedepannya bakal terintegrasi dengan kinerja saya. Di sini kita akan mengarah ke button sini. Lalu kita akan atur list ini sebagai list selesai. Oke. Nah, kurang lebih ini sama ya, kayak list tugas biasa. Hanya saja ini lebih visual, cara baca tugasnya simple dari kiri ke kanan. Oke, di sini Mincle akan ambil contoh, misalkan tugas marketing apa ya? Oh, retargeting aja ya. Target untuk Meta Ads ya. Untuk Meta Ads. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke tugas ini. Lalu di sini kita bisa lihat ya, tugas tersebut misalkan judulnya apa, lalu di sini dia di list mana, misalkan masih di backlog, terus di departemen mana yang tadi yang tugas awal ya. Lalu di sini ada creator dari tugasnya. Di sini kita sendiri ya sebagai leader. Nah, kita juga di sini bisa lihat akses saya yang kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Lalu di sini ada catatan. Di sini kita bisa ngasih notes misalkan kebutuhannya apa aja. Oke. Lalu di sini kita bisa lampirkan semisal ada dokumen atau file-file pendukung untuk tugas tersebut. Lalu kita masuk ke bagian sini kelola tugas. Di sini juga kita bisa tambahkan anggota. Misalkan ini untuk tugas ini siapa yang ngerjain, misalkan tim kita ya. Nah, kita pilih salah satu. Oke, dia akan masuk di sini. Labelnya juga kita bisa bikin ya, misalkan untuk label ini kan karena kita masih baru, jadi si label ini fungsinya untuk memudahkan kita saja saat mencari kar tersebut. Karena asumsinya ketika tugas kita udah banyak banget, kita agak sulit nih untuk mencari si tugas-tugas tersebut. Di sini kita kasih nama labelnya ads, beri warna juga, jika sudah kita klik buat. Nah, dia bakal muncul di sini. Lalu kita klik dan terapkan label. Oke, dia akan muncul di sini. Nah, di sini juga ada tenggat. Di sini kita bisa atur untuk tenggat waktunya kapan, semisal untuk 1 minggu ke depan ya. Kita beri tanggal 6. Lalu di sini juga kita bisa atur waktunya jam berapa. Jam berapa. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, dia akan oke, kurang lebih seperti itu. Lalu ini juga yang tadi sudah jelaskan ya, lampiran ini sama. Misalkan kita pengen mengupload file untuk file-file pendukung dari tugas tersebut. Dan ini juga aksi, misalkan kita pengen pindahkan statusnya, si ini mau dipindahin ke list doing atau langsung done. Itu nanti bisa di sini, bisa juga nanti geser-geser ya secara visual. Dan untuk tugasnya sendiri, kita bisa merahasiakan, semisal tugas ini agak sensitif atau cuman orang-orang tertentu saja yang bisa akses, itu juga bisa ya. Lalu selanjutnya di sini ada arsipkan. Jadi arsipkan di sini kita menghapus dari kar tersebut, tapi nggak 100% hilang ya. Jadi kita juga bisa memunculkan kembali. Lalu di sini ada cheers, ya semacam reaction atau misalkan pesan-pesan singkat, sekedar oke, mantap atau apapun itu. Lalu di sini kita bisa beri komentar. Nah, biasanya untuk diskusi, karena kita di sini berbentuknya semacam thread ya. Jadi untuk balas-balas komen terkait tugas-tugas ini, tugas retargeting ini, ya udah di satu tugas ini aja, nggak usah campur-campur di tugas yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita bisa close di sini. Nah, jika sudah, kita akan asumsikan bahwa tugas itu sudah dieksekusi. Biasanya yang eksekusi itu tim yang eksekutornya. Dia biasanya akan menggeserkan si tugasnya ke doing. Oke.
Nah, untuk tugasnya dia sudah masuk ke doing. Semisal ada revisi atau ada tambahan, nah untuk diskusinya kita tinggal masuk di komentar di sini. Oke. Lalu kita akan asumsikan lagi tugas itu sudah selesai. Kita tinggal geser ke done dan tugas pun selesai. Nah, untuk tugas selesai ini kita simpelnya ya kita bisa lihat di bagian list ini berarti dia sudah done. Untuk tugasnya ya sudah selesai, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan coba case lain ya. Semisal kita akan ambil contoh tentang pengajuan cuti. Nah, kita untuk pengajuan cuti otomatis kita harus balik lagi ke beranda. Nah, untuk cuti sendiri kita harus membuat ruangan yang berbeda, yang khusus lah ya. Kita bisa plus di sini. Lalu di sini kita akan bikin pengajuan off work. Di sini kita bisa isi deskripsinya, off work dan persetujuan. Oke, sudah selesai. Ini kita pilih yang proyek multidivisi. Lalu kita buat. Lalu kita akan tambahkan untuk timnya. Kita isi semua. Jika sudah, kita terapkan anggota. Oke. Lalu kita masuk ke tugas. Nah, yang membedakan dengan tugas tadi hanya list-listnya saja. Ya, di sini kita akan ambil contoh untuk listnya. Semisal di sini ada pengajuan, lalu ada approval leader dan approval HR. Sesimpel itu aja sih biasanya. Di sini kita akan bikin pengajuan. Lalu di sini kita akan bikin, lalu di sini approval HR. Kita buat. Oke, sudah selesai. Kurang lebih untuk alurnya sesimpel ini aja sih. Di sini pengajuan untuk semua tim. Semisal kita di sini bisa bikin tugas, misalkan di sini off work ya. Tanggal berapa? Misalkan 30 April. Off worknya kemana nih? Misalkan sakit ya. Misalkan Jejin. Ini namanya misalkan siapa? Divisinya apa? Misalkan CEO ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lalu isi. Semisal untuk anggotanya siapa yang pengen kita sounding ya. Misalkan kita terlibat di beberapa tim, kita akan infoin bahwa kita hari ini off work. Lalu di sini kita alasannya apa ya, misalkan sakitnya. Alasan misalkan sakit, terus misalkan ada deskripsi apa, sakit apa, terus kita bisa simpan di sini. Lalu biasanya kalau sakit kan ada surat dokter ya. Nah, biasanya kita bisa lampirkan surat dokternya di sini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini kan biasanya otomatis leadernya tersounding juga, masuk ke notifikasi leadernya ya. Otomatis leadernya lihat dan di ACC misalkan ya untuk pengajuan off work-nya. Dia geser ke sini. Jika sudah seperti ini otomatis untuk pencatatan urusan karyawan kan biasanya ada di HR ya. Sakitnya berapa untuk perhitungan segala macam. Nanti jika HR itu sudah lihat ya bisa digeser ke sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan tugas itu sendiri. Jadi untuk penggunaan tugas ini memang awalnya terlihat ribet, tapi setelah kita menjalani sehari-hari harusnya memudahkan kita untuk dalam urusan pekerjaan, baik leader maupun tim. Oke, dicukupkan aja untuk videonya. Terima kasih telah menonton video ini.